Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Baik, terima kasih sudah hadir di dalam video kali ini. Kami dari kelompok 1 mata kuliah metode visualisasi data dari program studi Sains Data Telkom University Purwokerto. Di video kali ini kami akan membahas salah satu materi di mata kuliah metode visualisasi data ini mengenai Force Directed Placement, di mana di sini kami akan membuat visualisasi datanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizal Wahyu Pratama dengan NIM 2311110029. Berikutnya ada rekan saya, itu ada Yoka Romadani dengan NIM 2311110060. Berikutnya ada Mikael Setiabudi dengan NIM 2311110033, dan terakhir itu ada Wisnu Aji Sanjaya dengan NIM 2311110036. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saudara Yoka Romadani. Untuk itu saya persilahkan. Baik, itu di sini untuk memulai PPT ini yaitu presentasi ini kita perlu mengenal apa itu Force Directed Placement. Ya, Force Directed Placement adalah metode visualisasi graf yang menyusun node berdasarkan gaya tarik atau antar node yang terhubung dan gaya tolak atau antar semua node. Metode ini sering digunakan untuk menampilkan jaringan sosial, media, atau hubungan kompleks lainnya secara intuitif. Baik. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai pendahuluan dalam presentasi kita kali ini. Untuk berikutnya itu ada deskripsi dataset yang kita gunakan, dan tentunya dataset ini sudah terpublikasi di Kaggle. Oleh karena itu akan dijelaskan oleh saudara Mikael Setiabudi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita memvisualisasikan sesuatu, kita perlu memahami datasetnya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan dataset berisi informasi mengenai berbagai node media dengan beberapa kolom penting. Di sini terdapat 5 kolom dan 16 data yang dimulai dari indeks 0. Untuk kolom ID merupakan identifikasi unik untuk setiap media, sedangkan media mencantumkan nama media seperti India Times dan Washington Post untuk pada kolom medianya. Lalu untuk kolom media type menunjukkan jenis media dengan angka 1 untuk surat kabar, 2 untuk televisi, dan 3 untuk media online. Lalu untuk tipe label memberikan label deskriptif untuk jenis media tersebut. Jadi untuk media type itu yang telah terbagi dari 1 sampai 3 memiliki deskripsi dari angka-angka ini sendiri. Lalu yang terakhir, kolom audience size mencerminkan ukuran audiens yang mengakses media. Jadi untuk kolom audience size ini mencerminkan bagaimana audiens atau pengguna yang mengakses media, baik itu surat kabar, TV, maupun media sosial. Secara keseluruhan, dataset ini memberikan gambaran tentang identitas, jenis, dan jangkauan audiens dari berbagai media. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Rizal. Nah, mungkin itu merupakan deskripsi dari dataset yang kita gunakan. Dan berikutnya, langsung saja kita akan masuk ke source code untuk melakukan visualisasi datanya. Oleh karena itu, kita sudah bersama Wisnu Aji Sanjaya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum membuat sebuah visualisasi data, yang pertama kita harus membuat import pandas atau membuat kode program import pandas. Yang import pandas sendiri itu digunakan untuk membaca data dari berbagai format seperti CSV, Excel, atau JSON. Yang kedua, kita harus mengimport network itu untuk membuat manipulasi dan mempelajari struktur, dinamika, dan fungsi dari graf. Dan yang ketiga itu ada import matplotlib itu untuk membuat visualisasi data. Nah, untuk kode program yang kedua
itu berfungsi untuk menetapkan nama file input berupa file CSV bernama input file notes CSV dan menyimpannya ke dalam variabel input file, dan selanjutnya data akan dibaca menggunakan df pdread CSV. Selanjutnya data akan diambilkan menggunakan perintah df. Untuk kode program yang ketiga itu mendefinisikan warna untuk setiap jenis media, dan fungsi kode program selanjutnya G sama dengan nx titik graph kurung buka itu untuk membuat graf kosong tak berarah yang akan diisi dengan not atau media, dan add atau hubungan antar media. Selanjutnya kode program yang keempat itu untuk membangun graf jaringan media menggunakan network X, di mana setiap node mewakili media seperti koran, TV, online, dan diberi warna sesuai jenis medianya. Data media mencakup nama, tipe, dan ukuran audiens dan dimasukkan sebagai atribut node. Selanjutnya kode program yang kelima itu untuk membuat jaringan graf yang berisi titik-titik node untuk mewakili setiap media seperti koran, TV, atau online. Setiap node diberi informasi seperti nama media, jenis media, dan jumlah audiensnya. Kemudian node yang punya jenis media yang sama akan saling terhubung dengan garis atau add. Selanjutnya warna pada setiap node ditentukan berdasarkan jenis media, sehingga saat jaringan digambar bisa langsung melihat kelompok media yang sejenis. Untuk kode program yang keenam, kode program ini membuat visualisasi jaringan atau graf untuk setiap tipe media dengan ID tipe 1, 2, dan 3 dari sebuah graf G yang berisi node dengan atribut media underscore type, audience, dan media. Mungkin itu saja untuk penjelasan source code. Saya kembalikan ke Rizal. Nah, baik, dari penjelasan Saudara Wisnu tadi sudah tentu sangat jelas mengenai source code yang kita gunakan. Nah, untuk berikutnya, setelah kita membuat source code tentunya akan ada output, di mana di bagian output ini saya sendiri yang akan menjelaskannya. Dari output yang sudah terlihat di layar, kita mengetahui ada 3 tipe media yang didistribusikan dengan 3 warna yang berbeda, di mana warna biru mewakili newspaper dan warna hijau berikutnya itu mewakili televisi atau TV, dan yang terakhir itu ada warna merah yang mewakili media online. Dari media yang pertama dulu nih, media yang berwarna biru. Di sini kita mengetahui bahwa terdapat 6 node dengan 15 edge. Nah, node di sini yang saya maksud merupakan yang berwarna biru-biru bulat-bulat itu, teman-teman. Dan edge itu adalah garis-garis yang menghubungkan. Ketika kita hitung, edge-nya akan berjumlah 15 dan node-nya akan berjumlah 6. Di sini ada sekitar 6 node yang teman-teman dapat lihat pada layar, di mana semua node ini saling terhubung. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa node ini saling terhubung di dalam sebuah media, di mana media di warna biru ini mewakili newspaper. Nah, teman-teman sekalian, kita dapat melihat ukuran dari setiap node ini, di mana semakin besar node-nya, maka tentunya akan semakin besar pula ukuran audiens yang dijangkaunya. Nah, berikutnya yang kedua itu node yang berwarna hijau yang mewakili televisi, di mana di sini terdapat sekitar 5 node yang mewakili, berarti ada sekitar 5 channel televisi dengan 10 edge, di mana ada 10 garis yang saling menghubungkan. Sama seperti penjelasan yang sebelumnya, semakin besar node-nya maka semakin besar jangkauan dari channel tersebut gitu. Nah, misalkan di sini kita dapat melihat Fox News. Nah, Fox News ini memiliki lingkaran yang paling besar tentunya di dalam node. Nah, kita dapat mengetahui bahwa Fox News ini memiliki ukuran audiens yang paling besar di antara media televisi lainnya atau channel televisi lainnya. Nah, dan terakhir itu ada media tipe 3 yang berwarna merah yang mewakili media online. Sama seperti yang 2 sebelumnya, di mana
di sini sangat diketahui bahwa seluruh channel yang ada di media tipe 3 media online ini berhubungan, di mana kita dapat melihat hubungannya dengan terlihatnya ada 6 node dengan 15 edge. Di sini kita dapat mengetahui bahwa media routers.com atau channel routers.com di media tipe 3 ini merupakan node yang paling kecil, yang menunjukkan audiens yang dijangkaunya itu yang paling kecil di antara channel-channel lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, apa sih yang dapat kita ambil dari ketiga visualisasi ini gitu? Dari secara umum, hasil visualisasi ini kami menampilkan kelompok entitas media berdasarkan tipenya dengan subgraf sebagai channel di dalam kelompok-kelompok yang sudah kita kelompokkan tadi, di mana kita mengetahui tentunya ada 3 kelompok ya tadi, mulai dari newspaper, TV, dan juga media online. Lalu terlihat adanya edge di semua node yang menunjukkan bahwa semua channel dalam satu tipe memiliki kesamaan dalam platform distribusinya. Misalkan di platform televisi itu semuanya saling terhubung, berarti mereka memiliki keterhubungan di satu platform tersebut. Namun dapat kita ketahui dari hasil visualisasi tadi, sayangnya tidak ada edge yang menunjukkan terhubungan antar tipe media, yang menunjukkan tidak ada kesamaan dari data yang sudah tersedia tadi yang kita gunakan. Nah, output visualisasi ini tentunya dapat menggambarkan jaringan media di mana media-media dikelompokkan berdasarkan tipenya. Ukuran node tadi itu menunjukkan bahwa skalanya itu sebesar apa gitu. Semakin besar node-nya maka tentunya skalanya semakin besar. Visualisasi yang kami hadirkan ini dapat membantu memahami struktur jaringan media berdasarkan kategorisasi tipe platform distribusinya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila terjadi kekurangan maupun kesalahan dalam penyebutan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.